Selamat pagi seluruh rakyat Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa sejahtera. Nah, berbicara tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah tersebut. Nah, namun yang kita bahas kali ini adalah kolusi. Nah, sebelumnya, apa sih kolusi itu? Nah, kolusi adalah membuat kesepakatan atau perjanjian yang secara tersembunyi, yang mana dalam perjanjian tersebut itu diwarnai dengan adanya pemberian uang, fasilitas, atau yang lain sebagainya sebagai pelicin agar si pelaku kolusi itu dilancarkan segala urusannya. Nah, biasanya kolusi ini muncul karena ada penyalahgunaan dari suatu pihak untuk mendapat sebuah keuntungan. Contoh nih, si A menyuap sebuah instansi pemerintah yang mana si pelaku ini bertujuan agar dirinya diterima sebagai pegawai negeri. Nah, bentuk penyuapan ini atau bentuk uang, fasilitas yang lain diberikan kepada instansi pemerintah tersebut, itu adalah merupakan bentuk dari kolusi. Apakah kolusi itu bisa dicegah? Tentu bisa. Bagaimana cara pencegahannya? Untuk yang pertama, kita harus memperkuat keimanan dan budaya malu. Sebagai rakyat Indonesia yang baik, tentunya kita harus punya etika dan moral yang baik ya. Apalagi terhadap perilaku perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Kita harus malu ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan tentunya merugikan orang lain. Kemudian untuk yang kedua adalah sistem penggajian yang layak. Nah, ini mungkin bagi pelaku-pelaku tindak kolusi ini, mungkin karena antara penggajian atau penghasilan dengan kebutuhan sehari-hari itu lebih besar kebutuhannya. Nah, jadi mungkin gaji mereka yang kurang layak, kurang banyak, atau mungkin bagaimana sehingga mereka itu tertarik untuk berbuat curang agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang ketiga adalah hukuman yang berat. Nah, tentu kalau pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme ini terancam pidana dengan hukuman yang berat. Nah, misal kayak hukuman negara tetangga nih, yang ketika ada orang yang melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut, maka hukumannya tidak tanggung-tanggung, yaitu hukuman mati atau yang lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini mungkin bisa meminimalisir para pelaku kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, setelah ada hukuman yang berat, tidak hanya sampai situ, harus ada penegakan hukum secara tepat, secara tegas, dan tanpa pandang bulu. Nah, namun kenyataannya sampai sekarang banyak pihak-pihak tertentu yang melakukan tindak tersebut tapi tidak diadili secara tegas. Terakhir adalah teladan dari pemimpin. Nah, hal tersebut sangat perlu bagi para pemimpin nih, yang sudah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas tersebut, laksanakan tugas tersebut dengan baik. Dan jangan lupa contohkan hal-hal yang baik untuk masyarakat semua. Cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.